Hai, Shalom, terpuji nama Tuhan. Selamat datang dalam segmen yang baru pada hari ini, Forever Grateful, di mana ini akan menjadi sharing khotbah bagi siapapun jemaat yang menyaksikan video ini. Saya berdoa dan saya percaya agar video khotbah ini jadi kekuatan dan jadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak buat segala berkat-Mu yang gak pernah habis buat kami, di mana kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kesetiaan-Mu, semua karena pertolongan yang datang daripada-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau rindu untuk dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kami, firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang mengubahkan kami untuk hidup kami semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema dengan judul When Worship Becomes Warfare. Ketika pujian penyembahan menjadi peperangan rohani. Saya adalah buah dari mujizat yang dihasilkan oleh pujian penyembahan. Mungkin kalau saudara tahu saya beberapa belas tahun yang lalu, saya bukan orang yang seperti ini, saya punya banyak kekurangan. Tapi karena pujian penyembahan, saya banyak diperlengkapi sama Tuhan, dan saya banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Saya bukan orang yang terlahir dari keluarga yang pemain musik, atau mungkin musisi dan lain sebagainya. Tapi karena saya punya kerinduan hati untuk menyembah Tuhan, sehingga Tuhan pakai dan perlengkapi sampai hari ini, semua karena karunia Tuhan. Makanya saya senang banget untuk membahas sebuah tema yang mengarah kepada pujian dan penyembahan. Dalam sejarah bangsa Yahudi, bahwa pujian penyembahan bukanlah sebuah hiburan, bukanlah sebagai sebuah pertunjukan, tetapi dalam sejarah Ibrani, bahkan juga budaya Ibrani, bahwa pujian penyembahan seringkali digunakan sebagai strategi rohani dalam peperangan. Penyembahan dalam perjanjian lama sering banget dilakukan bukan di tengah-tengah kemenangan aja, bukan di tengah-tengah sukacita aja, tapi seringkali pujian penyembahan dilakukan bahkan di tengah-tengah peperangan saat perang sedang berlangsung. Dan pada hari ini kita akan bahas sebuah tema, kita akan belajar dari sebuah kisah yang namanya Raja Yosafat, pemimpin bangsa Yehuda. Kita buka ayat firman Tuhan terlebih dahulu di 2 Tawarik 20, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Pada hari itu, di masa itu, bahwa bangsa Yehuda dengan kepemimpinan Yosafat mengalami ancaman yang besar dari gabungan 3 bangsa musuh, dari Amon, dari Moab, dari Seir. Bangsa Yehuda tidak mempunyai kekuatan yang seimbang dengan mereka. 1 lawan 3. Sudah pasti kita tahu hasilnya, pasti Yehuda kalah, pasti Yosafat kalah. Tapi yang menariknya, ternyata Tuhan mengadakan mujizat bagi Yosafat dan Yehuda. Apa sih yang terjadi saat Yosafat tahu mereka akan dikalahkan dengan mudah? Mereka akan dibinasakan dengan mudah. Tapi ini menjadi kekuatan bagi kita. 1 Tawarik 20 ayat yang ketiga dan 4 bilang begini. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Yosafat menjadi takut. Tapi yang menariknya adalah firman Tuhan berkata begini, saat Yosafat takut, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Dan akhirnya bangsa Yehuda mendengarkan apa perintah dari Yosafat. Lalu mereka berkumpul bersama-sama dan mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka mencari Tuhan, kata Alkitab. Saat Yosafat mengalami ketakutan, reaksinya bukan panik, reaksinya bukan takut, reaksinya bukan lemah. Tapi reaksinya adalah memilih untuk mencari Tuhan. Ini yang menarik. Pertanyaannya, boleh gak kita takut?
Tapi sesungguhnya rasa takut adalah hal yang wajar kita alamin. Tapi jangan memberi makan rasa takut kita. Seperti yang dialami oleh Yosafat dan bangsa Yehuda saat mereka takut. Alkitab nggak bilang mereka nggak takut kok. Alkitab bilang mereka takut. Tapi mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hari ini saat engkau datang memuji dan menyembah nama Tuhan, engkau mengubah fokusmu. Bukan kepada masalah, namun kepada sumber penyedia, Tuhan di atas segalanya. Rasa takut hal yang wajar untuk kita hadapin. Tapi jangan pernah lari dan berhenti untuk mencari Tuhan. Justru saat kita sedang takut, kita sedang khawatir, kita sedang cemas sama kehidupan kita hari ini, pilihlah untuk mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 yang ke-12 bilang begini, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang untuk menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Yosafat nggak menyusun strategi untuk berperang. Yosafat nggak memilih untuk mengumpulkan apapun yang dapat membantu peperangan mereka. Tetapi Yosafat menyuruh rakyat mereka untuk menyembah. Dan yang menariknya adalah Yosafat bilang begini, "Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Hari ini kalau saudara nggak tahu apa yang saudara harus lakukan hari-hari ini, pilihlah untuk selalu memandang Tuhan. Pujian penyembahan akan membawa fokusmu bukan terhadap masalahmu, bukan terhadap penderitaanmu, bukan terhadap rasa sakitmu, tapi saat engkau datang memuji dan menyembah nama Tuhan, engkau sedang mengarahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan. Penyembahan dalam hadirat Tuhan akan membuat realita jasmani kita tunduk sama realita rohani. Terkadang saat kita menyembah Tuhan, mungkin masalah nggak langsung beres hari itu. Tapi percayalah saat engkau datang menyembah Tuhan, fokusmu akan berganti. Engkau nggak fokus sama seberapa besar masalah, engkau nggak fokus sama berapa mengerikannya masalah, tapi engkau berfokus seberapa besar Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saat kita datang memuji dan menyembah nama Tuhan, di dalam penyembahan, di dalam pujian, terdapat kuasa. Firman Tuhan bilang di 2 Tawarik 20 yang ke-22 berkata seperti ini. "Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah." Alkitab berkata saat Yosafat dan bangsa Yehuda mulai bersorak-sorai, mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian, worship. Lalu Tuhan membuat penghadangan kepada lawan mereka. Tuhan membuat mereka semua terpukul kalah. Kuasa Allah belum turun saat mereka belum menyembah dan memuji. Tapi saat mereka telah mengambil keputusan untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan, ternyata yang berperang bukan mereka. Ternyata saat mereka menyembah dan memuji Tuhan, yang berperang adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak hanya menolong, tapi Ia mengacaukan musuh, hingga mereka saling membunuh. Ternyata yang berperang bukan manusia, tapi yang berperang Tuhan sendiri. Hari ini saat engkau menyembah dan memuji nama Tuhan, peperanganmu bukan menjadi milikmu lagi, tapi peperangan menjadi miliknya Tuhan. Engkau hanya diam dan menyaksikan pembelaan dan pertolongan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 yang ke-17, firman Tuhan bilang begini, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu yang bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Tuhan berkata kepada Yosafat dan juga bangsa Yehuda untuk bilang begini, "Tinggallah di tempatmu, karena yang gak usah bertempur, yang bertempur adalah Tuhan." Tapi yang menariknya begini, saat Tuhan bilang tidak usah bertempur, tapi Tuhan memerintahkan mereka untuk bilang begini, "Lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka." Padahal kata di awalnya, Tuhan bilang, kamu gak usah bertempur, kamu gak usah berperang. Tinggallah berdiri di tempatmu. Tapi dalam ayat selanjutnya, Tuhan malah berkata, jangan takut dan jangan terkejut, tetap maju besok. Hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kalau secara manusia, Yosafat dan Yehuda nggak tahu pertolongan seperti apa yang akan Tuhan kasih kepada mereka. Tapi saat Tuhan bilang peperangan ada di tangan Tuhan, kemenangan sudah disediakan, tapi Tuhan tetap memerintahkan mereka untuk tetap maju, untuk tetap hadapi.
Mereka belum tahu apa yang telah Tuhan buat. Pertolongan seperti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan mereka tetap datang dan mereka menghadapi perlawanan dari musuh mereka. Lalu apa yang terjadi saat mereka menghadapi hari esok? Ayat 23 dan 25 sampai 25 berkata seperti ini. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda itu tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada apa yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saat Tuhan bilang perperangan ada di tangan Tuhan, kemenangan telah disediakan, tapi Tuhan tetap menyuruh mereka untuk tetap maju dan berperang. Untuk menghadapi hari esok. Terkadang mungkin Tuhan tidak meluputkan saudara dan saya atas setiap masalah saudara. Tapi janjinya Dia akan selalu menyertai saudara. Apa yang terjadi saat Yehuda dan Yosafat menghadapi lawan yang mau menyerang mereka? Ternyata saat mereka datang tiba di tempat mereka, ternyata tidak didapati satu lawan pun. Karena mereka semua telah mati dan telah menjadi bangkai. Ternyata ya saat mereka datang, mereka tidak menghadapi musuh. Karena musuh telah diluluhlantakkan sama Tuhan. Ternyata saat mereka datang, mereka hanya menyaksikan pertolongan Tuhan. Bahwa musuh yang hendak menyerang dan menghancurkan mereka telah dimusnahkan oleh kuasanya Tuhan. Dan kenapa Tuhan tetap memanggil mereka untuk tetap datang? Ternyata Tuhan panggil Yosafat dan Yehuda bukan untuk berperang. Tapi Tuhan memanggil Yosafat dan bangsa Yehuda untuk menikmati berkat yang telah disediakan. Alkitab berkata di ayat yang ke-25, saat Yosafat turun untuk menjarah barang-barang miliknya, barang mereka, mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada apa yang dapat mereka bawa. Saat mereka datang, mereka bukan berperang, tapi mereka mengambil berkat yang telah disediakan sama Tuhan. Alkitab akan mencatat seperti ini. Mereka merampas lebih banyak daripada apa yang dapat mereka bawa. Ternyata Tuhan memberikan berkat jauh lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Bahkan Alkitab bilang begini, selama 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ternyata saat kita memilih untuk mencari Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan, bukan hanya peperangan kita yang dimenangkan sama Tuhan, tapi berkatnya disediakan bagi kita. Berkat yang seperti apa yang Tuhan kasih? Berkat lebih daripada apa yang kita harapkan, lebih daripada apa yang kita sanggup untuk terima. Hari ini rasa takut adalah hal yang wajar. Kita masih hidup dalam dunia. Tapi saat engkau mengalami rasa takut, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Pujian penyembahan akan merubah fokusmu dari berapa besarnya masalah menjadi seberapa besarnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Dan yang kedua, saat engkau datang memuji dan menyembah nama Tuhan, ada kuasa dan musuhmu akan dibungkam. Hari ini saat engkau takut, menyembah Tuhan. Saat engkau sedang depresi, engkau sedang terluka hari ini, menyembah Tuhan. Saat engkau sedang bimbang, engkau mungkin terintimidasi, engkau mungkin terhimpit sama keadaan, pilihlah untuk mencari dan menyembah nama Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara yang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Tuhan, kami telah belajar dari sebuah kisah Yosafat saat mereka menyadari bahwa mereka akan dibinasakan sama lawan mereka. Mereka terhimpit sama keadaan, namun Yosafat memilih saat menghadapi ketakutan, ia memilih untuk mencari Tuhan. Ia nggak memberikan fokusnya kepada rasa takut, tapi memberikan fokusnya untuk mendekat kepada Tuhan, memilih untuk menyembah Tuhan. Dan saat Yosafat dan bangsa Yehuda memilih untuk menyembah Tuhan, ternyata peperangan bukan lagi menjadi milik mereka. Peperangan ada di tangan Tuhan, dan kemenangan disediakan dari Tuhan. Saat mereka tiba di tempat di mana Tuhan perintahkan mereka untuk datang, ternyata yang mereka saksikan hanya berkat yang telah disediakan bagi mereka. Tuhan, mungkin kami sedang mengalami ketakutan hari ini. Mungkin kami sedang mengalami
krisis dalam kehidupan ini. Tapi kami nggak mau menyerahkan kehidupan kami sama ketakutan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan berkati siapapun jemaat yang menyaksikan, bahkan siapapun orang yang belum mengenal Kristus sekalipun. Tuhan yang tahu kondisi dan keadaan kami. Biar Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kekuatan buat kami. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.